Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai kognitif. Nah, sebelumnya tadi Kak Intannya sudah memberikan instruksi untuk memposting jawabannya nomor 1 sampai 25. Jadi untuk adik-adik yang sudah bergabung, silahkan jawabannya diketik di kolom chat. Nanti kita bahas bersama-sama. Di sini sudah hadir ada 16 partisipan ya. Oke, silakan yang udah punya jawabannya langsung diketik di kolom chatnya. Kak Intan, kita langsung mulai saja ya. Oke, suara kakak kedengaran jelas nggak? Oke, sip. Baik, langsung saja nih yang sudah bergabung. Jawabannya di-input ya. Ditunggu. Karena nanti kita akan bahas bersama-sama. Udah pada ngerjain kan ya, yang kognitif. Ada 25 soal. Oke, ini kalau 25 kebanyakan, cukup 1 sampai 5 dulu saja. Diketik. Oh ya. Oke, ini Zahra sudah 12. Bagus. Jadi kognitif ini dia adalah lebih ke logika atau penalaran ya. Jadi di sini hitung-hitungannya enggak. Jadi kita lebih ke logikanya. Oke. Ya sudah ada beberapa yang memposting. Kakak akan coba share screen. Oke, di layarnya sudah kelihatan ya. Kita bahas dari soal nomor 1. Kita bahas 1 sampai 5 dulu, jadi nanti disamakan jawabannya. Nah, nomor 1, Rio adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri Stephen dan Silvana. Rian adalah anak dari pasangan suami istri Wardell dengan adik Silvana. Hubungan keluarga antara Rio dan Rian adalah, nah jawabannya adalah di sini, berarti si Rio sama Rian itu hubungannya adalah saudara sepupu. Karena
Silvana dan adik Silvana, di sini dia kakak beradik. Dan mereka masing-masing mempunyai anak. Nah, anaknya itu adalah Rio sama Rian. Jadi Rio sama Rian itu adalah jawabannya saudara sepupu. Ya, nomor 1 jawabannya saudara sepupu. Ini masih sederhana ya. Nomor 2. Pasien insomnia tidak boleh meminum obat tidur dengan kadar melebihi obat D. Terdapat 5 alternatif obat tidur selain D. Kadar obat F tidak kurang dari D. Tidak ada yang melebihi kadar obat A, dan itu tidak boleh meminum melebihi obat D, ya kan? Kemudian kita lihat statement yang selanjutnya bahwa kadar obat F tidak kurang dari D. Tidak kurang itu maksudnya artinya sama aja, dia lebih ya. Berarti kita buat kalimatnya F lebih besar dari D. Selanjutnya, tidak ada yang melebihi kadar obat A. Berarti tidak ada yang melebihi kadar obat A. Berarti semuanya itu, berarti X kecil dari A. Kadar obat E itu setara dengan kadar obat D. Nah, jadi acuannya kita boleh menyamakan E sama D. Ya, E sama D itu sama. Kemudian kadar obat B dan C sama serta tidak melebihi kadar obat E. Nah, si B ini dia sama dengan C. Tidak melebihi kadar. Berarti kalau tidak melebihi berarti dia lebih kecil daripada E. Karena E itu sama dengan D, berarti artinya B sama C itu adalah kecil dari D. Nah, yang diminta adalah obat tidur dengan kadar yang tidak melebihi obat D. Berarti kan yang diminta kecil dari D ya. Di awal dia bilang, nah berarti jawabannya adalah B dan C ya. Jadi jawabannya adalah B dan C untuk nomor 2. Nah, disamain ya jawabannya. Jawabannya pada benar. Coba kakak lihat ya, benar ya. Rata-rata semuanya benar. Oke, lanjut. Nomor 3. Sukardi akan mengikuti 5 tes. Ya, ini ada chat. Oke. Nah, nomor 3, ada 5 kali tes. Hari ini ujian IELTS. Nah, kita buat dulu. Posisinya hari ini berarti IELTS di sini ya, tengah-tengah. Minggu depan ia bakal ujian TOEIC. Nah, minggu depan itu berarti 7 hari. Berarti jaraknya ada 7 hari. Ini TOEIC. Nah, 3 hari sebelum mengikuti ujian TOEIC, ia akan ujian GRE. 3 hari sebelum, berarti di sini kira-kira di tengah ya. Di sini ada GRE. Jaraknya 3 hari. 11 hari sebelum ujian GRE, ia telah mengikuti ujian TOEFL. Berarti 11 hari mundur lagi. Tadi di sini bedanya 3 hari, berarti di sini ada 4 hari. Maka di sini ada selisih 7 hari, karena kan 4 tambah 7 itu 11. Nah, di sini dia ada ujian TOEFL. TOEFL, oke? 6 hari sebelum ujian TOEIC, dia mengikuti SAT 6 hari. Oke, berarti posisinya
di sini kan 3 ya, sini 4. Berarti ini 7. Berarti sebelum di sini ya letaknya si SAT di tengah-tengah ya. Jadi SAT itu letaknya tengah-tengah antara IELTS sama GRE. Nah, pertanyaannya tes yang diikuti Soekardi pada urutan ketiga. Nah, kita langsung bisa jawab di sini. Berarti ini pos 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah SAT. Jadi kalau menjawab soal seperti ini, nah kalian harus gambarkan skemanya. Jadi karena skemanya di sini adalah hubungannya dengan hari, maka dibuat hubungan antara tes 1 dengan tes yang lainnya itu berdasarkan jarak harinya. Nah, setelah itu baru kalian bisa mendapatkan jawaban posisi ujian yang diminta pada urutan ketiga. Jadi kalau seperti ini kita udah tahu urutan pertama TOEFL, kemudian IELTS, SAT, GRE, sama TOEIC ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung lewat ini aja ya, di mute aja, langsung via suara kalau bertanya ya, supaya kakak ngeh juga. Lanjut ya, nomor 4. Nomor 4, Yen menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Yen ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan. Oke, ini adalah semua petunjuk yang dia kasih. Nah, soal-soal seperti ini coba lihat dia langsung di pertanyaan apa sih sebenarnya yang mau ditanyakan di dalam soal ini. Kita lihat pertanyaannya langsung ya, karena kalau membaca ini kan lumayan panjang. Jadi poinnya itu lihat di pertanyaannya apa yang diminta. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu yang ditanya, nah jika saat ini Yen telah memiliki jabatan tinggi, maka keinginan telah tercapai. Nah, kalau udah tahu pertanyaannya berarti kita harus mencari urutannya. Setelah itu baru kita buat urutannya. Jadi dalam mengerjakan soal, kalau dia deskripsinya panjang, biasakan baca dulu soalnya, apa yang diminta. Supaya mempermudah dan menghemat waktu juga. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti kita harus buat diagramnya. Oke, di sini dia bilang ingin tentram sebelum menikah ya. Berarti buat skemanya. Nah, di mana ya di sini? Tentram. Berarti tentram dulu ya. Jadi kalau kakak buat ini, skemanya semakin ke kanan berarti semakin ke tujuannya ya. Berarti di sini tentram, yang kiri tentram, di sini menikah. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Berarti dia itu melanjutkan pendidikan kalau dia sudah mempunyai jabatan tinggi ya. Dan menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Ia juga akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Setelah mendapatkan jabatan tinggi, Yen ingin membangun restoran. Nah, sekarang clue-nya jika saat ini Yen telah memiliki jabatan tinggi. Oke. Berarti sebelum dia menikah, dia harus punya jabatan tinggi dulu. Ini nggak bisa di ini lagi. Kecilin aja deh ya. Cara menghapusnya bagaimana ini? Nggak bisa dihapus ya kalau kita udah tulis di ini PDF. Ctrl Z, bisa. Oke, kakak ke whiteboard aja ya supaya lebih jelas. Jadi ini kakak stop share. Jadi kalian lihat di soalnya masing-masing ya, adik-adik semuanya. Soalnya tidak bisa menampilkan whiteboard dan soal itu secara bersamaan.
Oke, coba dilihat soalnya masing-masing. Buka dulu soalnya. Oke, tadi posisinya Yan ingin tentram sebelum menikah, berarti dia ingin tentram dulu. Kemudian baru dia setelah tentram dia baru menikah. Kemudian dikatakan di situ Yan ingin tentram sebelum menikah, berarti tentram dulu baru menikah ya. Melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi dan menikah sebelum menempuh jabatan tinggi. Berarti yang duluan kalau dia bilang dan menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi, berarti menikah dulu baru punya jabatan tinggi. Jadi jabatan tingginya di kanan. Kemudian setelah mendapatkan jabatan tinggi, Yan ingin membangun restoran. Berarti setelah jabatan tinggi dia membangun restoran. Keluarnya lagi melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Berarti setelah punya jabatan tinggi, ingin punya restoran, ingin juga melanjutkan pendidikan. Jadi bisa restoran, pendidikan juga bisa ya. Kemudian sebelum ia juga akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Berarti sebelum dia menikah, dia harus punya pekerjaan juga. Oke, berarti poinnya di menikah ini ya. Jika saat ini Yan telah memiliki jabatan tinggi, oke, posisinya sekarang si Yan itu sudah mempunyai jabatan tinggi. Artinya, keinginan yang telah tercapai, berarti yang sudah tercapai, kalau dia sudah punya jabatan tinggi, otomatis dia sudah menikah. Kemudian dia sudah memiliki pekerjaan. Kemudian dia sudah hidup tentram ya. Jadi jawabannya adalah yang tentram. Yang D ya. Tentram, memiliki pekerjaan, dan juga menikah. Jadi jawabannya D. Ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah D. Oke, ada yang jawabannya sama? Nomor D jawabannya. Oke, ada nih ya yang sama ya. Oke. Kalau yang belum berarti diperbaiki ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya nggak paham dengan soalnya, langsung ditanyakan lewat suara ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk soalnya masing-masing dilihat di ini masing-masing ya. Soalnya kalau di soal kakak nggak bisa coret-coret lebih lanjut. Oke. Nomor 5. Sukardi sedang menyusun acara studi. Oke, kita lihat langsung ke pertanyaannya. Jika Sukardi ingin, ya ada yang mau bertanya? Herianto, Manik mau bertanya? Maaf Kak, salah apa Kak? Oh ya. Oke. Nomor 5. Pertanyaannya kita lihat, jika Sukardi ingin mengambil mata kuliah psikologi, maka mata kuliah lain yang dapat ia ambil adalah, oke, kalau psikologi, berarti lihat dulu yang wajib. Berarti dia ngambil psikologi ya, psikologi. Kemudian ambil mata kuliah yang wajib yaitu agama, berarti pendidikan agama itu wajib diambil. Kemudian apa satu mata kuliah lagi yang bisa diambil oleh Sukardi. Oke, kita lihat kalau soalnya seperti ini ada 5 mata kuliah. Ada pendidikan agama, manajemen, akuntansi, hukum komunikasi, ekonomi, sama psikologi. Oh, ini hukum sama komunikasi berbeda ya. Cuma di sini tidak ada tanda koma. Ekonomi sama hukum itu hanya dapat dipilih salah satu saja. Kemudian akuntansi, kalau kita ambil akuntansi, kita juga harus ambil manajemen ya.
Berarti nggak mungkin ya dia mengambil akuntansi atau manajemen. Kenapa? Karena bisa boleh kita ambil akuntansi sama manajemen asalkan dua-duanya diambil. Ya. Kemudian kalau yang keempat, kalau mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi tidak boleh mengambil psikologi. Berarti dia sudah mengambil psikologi, tidak mungkin dia mengambil komunikasi. Berarti opsi yang C sama D itu udah hangus. Tinggal opsi A, B, dan E. Ya. Kemudian kita lihat lagi antara jawabannya. Ekonomi sama akuntansi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang benar. Jawabannya adalah kalau yang B, kenapa salah? Ekonomi. Karena akuntansi, kalau dia ambil akuntansi, seharusnya dia ambil juga manajemen ya. Jadi B, C, dan D itu salah. Udah habis. Antara A sama E. Oke. A sama E nggak bisa ya, yang E itu dia ngambil hukum sama ekonomi secara bersamaan. Sedangkan tadi katanya antara hukum sama ekonomi itu harus salah satu. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi akuntansi sama manajemen ya. Jadi ada 4 mata kuliah yang bisa diambil oleh Soekardi. Jadi jawabannya yang A. Oke, next. 6 sampai 10 boleh dulu diketikin jawabannya yang sudah didapat di kolom chat. Kakak tunggu semenit lah. Silahkan. Dicek jawabannya. Yang tadi 1 sampai 5. Silahkan ditulis dicatat dulu. Jawaban 6 sampai 10 ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Oke. Oke, jangan lupa di kolom chatnya nih ada instruksi dari Kak Intan, rename namanya ya, nama dan asal. Nah, bagi yang udah, karena sudah semenit, kita lanjutkan pembahasan nomor 6. Oke, nomor 6, nilai IELTS Deron lebih tinggi daripada IELTS-nya si Wesley. Oke, berarti kita posisikan kalau soalnya seperti ini, kita buat posisi mereka sesuai urutan dari atas. Jadi kalau atas itu paling tinggi, bawah berarti lebih rendah daripada yang atas ya. Deron lebih tinggi dari Wesley, berarti Deron dulu di atas ya. Deron, Wesley. Nah, kemudian Deron lebih tinggi daripada nilai Wesley dan tidak lebih rendah daripada Chandler. Tidak lebih rendah. Berarti si Chandler juga di bawah letaknya. Tapi jangan, jadi kan kita masih bingung nih. Chandler itu di bawah Wesley apa di atas Wesley? Nah, lihat lagi di selanjutnya, di clue selanjutnya. Nilai Wesley itu 2 poin lebih tinggi daripada Chandler. Berarti si Chandler di bawah. Bedanya sini 2 poin. Nilai Wesley 2 poin lebih tinggi daripada Chandler dan sama dengan nilai Zaza dikurangi 3 poin. Sama dengan nilai Zaza dikurangi 3 poin. Berarti kesimpulannya si Zaza lebih tinggi daripada si Wesley. Nah, coba lihat lagi di selanjutnya. Zaza itu 1 poin lebih rendah dari Deron. Berarti
Zaza tuh di bawahnya Deron. Nah, ini bedanya mereka 3. Ini bedanya 1 ya. Pertanyaannya, urutan nilai ALS yang dari yang terendah adalah berarti Chandler, Wesley, Zaza, dan juga Deron. Jawabannya adalah yang C. C ya. Jadi urutannya ini, dan ini. Oke, next. Nomor 7. Oke, dia mempunyai 4 atlet yang sudah berkeluarga. Barton berkeluarga sesudah Danilo. Nah, ini berarti kita buat juga skemanya. Barton itu berkeluarga sesudah Danilo. Berarti Barton, berarti Danilo dulu ya. Danilo, si Barton setelah si Danilo. Berarti Barton di bawahnya. Farid berkeluarga sebelum Yusuf dan bersamaan dengan Barton. Farid berkeluarga sebelum Yusuf dan bersamaan dengan Barton. Berarti di sini Farid juga sudah. Jadi Farid sama Barton posisinya sama. Farid itu berkeluarga sebelum Yusuf, berarti Yusuf di bawah. Pertanyaannya, siapa yang paling terakhir berkeluarga? Yaitu Yusuf, ya. Jadi Danilo, Barton, sama Farid sama, baru terakhir Yusuf. Jawabannya C. Nomor 6 tadi jawabannya adalah C. 6C, nomor 7 juga jawabannya C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ibu si Denis, tergerak ini. Tergerak nggak terkan nih pakai ini. Nomor 8. Mau disuncuk. Merah-merah, nah ini coklat-coklat ini ya. Gimana tuh ini? Oh, mohon maaf, boleh di unmute. Oke, nomor 8 ya. Mati, Cok. Mati. Seorang bendahara koperasi mengurus surat tagihan kepada 5 orang pegawai. Tagihan rekening Chris lebih banyak dibanding rekening Blake. Tidak Chris, lebih banyak berarti lebih di atas. Di sini Blake. Tetapi masih di bawah tagihan rekening Austin, berarti Austin lebih di atas. Tagihan rekening Andre lebih sedikit daripada Blake, berarti di sini Andre. Tagihan rekening Eddie melampaui tagihan rekening Austin, berarti di sini Eddie ya paling tinggi. Pertanyaannya tagihan rekening yang paling tinggi, berarti jawabannya adalah si Eddie karena dia paling atas ya. Di jawabannya nomor 8 itu adalah yang B. Jawabannya Eddie. Oke, next nomor 9. Lima orang pemain sepak bola mengikuti audisi. Mereka adalah Amaury. Oke, berarti kita tulis nih ya. Ada Amaury, itu dari Juventus. Kemudian ada Balotelli sama El Shaarawy. Itu dari Milan. Adebayor dan Sagna dari Arsenal ya.
Amaury nomornya 11. Kemudian Balotelli itu nomor 45. El Shaarawy nomor 92. Adebayor 25, Sakna 03. Nah, jika peserta dari klub yang sama tidak boleh berurutan atau berdekatan, maka kemungkinan urutannya, nah ini kalau soal seperti ini enak ya. Jadi kita tinggal lihat aja di opsinya mana yang kalau dia berdekatan berarti tidak boleh. Misalnya contohnya opsi A, 03, 11, 92. 03, 11, 92 aman. 45 sama 25. 45 sama 25. Nah, itu kira-kira ada yang salah nggak? Ada ya. 92 sama 45 tidak boleh berdekatan karena mereka satu klub. Berarti yang A salah. Nah, kita cari opsi yang sama, yang kalau yang dia satu klub dia tidak berurutan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. C itu 45, berarti 45, 25, oke, 45, 25, 11, ya, 11, 03 sama 92. Jadi tidak ada yang berdekatan satu klub. Ya, aman ya. Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Kan yang nggak berdekatan itu maksudnya tuh nggak berdampingan atau berdekatannya itu gimana ya, Kak? Ya, ini maksudnya. Coba ya kakak jelasin yang opsi A misalnya ya, 03, 11, 92, 45, sama 25. Nah, perhatikan di sini, kalau kita tandain, si 92 sama 45 ini kan satu klub, sama-sama Milan. Nah, ini artinya berurutan. Kalau berdekatan tuh ya juga ya lebih kurang sama. Kalau misalnya 45 duluan atau 92 ya nggak boleh. Pokoknya letaknya dia di kiri atau di kanannya nggak boleh. 45-nya di sini misalnya, 92 di sini ya juga sama, tidak boleh. Itu sama juga dengan berurutan. Berurutan itu maksudnya ya berurutan 4592 atau 9245. Atau ya kalau yang Arsenal 2503 atau 03 dulu baru 25, itu tidak bisa ya. Jadi harus berbeda nih. Misalnya jawaban C 45 Milan kan? Dari Milan dia. 25 Arsenal. 11 dari Juventus. Ya 03 dari Arsenal lagi. 92 dari Milan. Nah, jadi selang-seling. Jadi tidak ada yang berurutan. Itu ya. Nomor 9. Oke, cukup jelas ya? Oke, Kak, cukup jelas. Ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Nah, kalau 10 ini langsung lihat pertanyaannya saja. Jika Lili ingin memesan puding, maka menu lain yang dapat ia pesan. Nah, setelah kita tahu soalnya yang diminta, berarti kan di sini kita harus cari menu lainnya selain puding. Oke, kita lihat nasi wajib dipesan. Oke, berarti catatannya kita harus mengisi nasi ya. Terus lihat yang berkaitan dengan puding. Nomor 4, poin 4, kalau dia udah jika dia memesan donat, maka tidak memesan puding. Berarti ya tidak bisa memesan donat. Berarti jawaban yang ada donat pasti salah, yaitu A, D itu pasti salah. Kemudian lihat lagi apa yang kita bisa isi. Nomor 3, pelanggan yang memesan selada harus memesan kari juga. Nah, berarti kalau ada selada berarti harus ada kari. Ada nggak jawabannya yang udah ada ininya keterangan? Berarti nasi oke. Kemudian selada, kita isi selada boleh, tapi harus ada karinya juga ya. Nah, ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Selada, nasi, sama kari. Jadi jawabannya yang B. Jadi nggak usah bingung-bingung, kita lihat aja apa yang ditanyakan di soalnya. Oke, sudah ya, 1 sampai 10 kita sudah bahas. Nah, silahkan 11 sampai 15 ditulis dulu di kolom chat.
Bagi yang udah menjawab, dibandingin jawabannya. Silahkan ditulis dulu jawabannya. Kak, sebelumnya boleh tanya lagi nggak? Boleh. Tapi ini yang nomor 1 tadi ketinggalan. Kenapa? Ini pertanyaannya yang nomor 1 tadi. Oh ya, silahkan. Bedanya saudara sepupu sama saudara misan itu apa, Kak? Saudara apa tadi? Saudara sepupu sama Saudara misan. misan. Jadi di opsinya ada saudara misan ya. Bentar ya, kakak lihat dulu. Saudara misan itu artinya adalah saudara sepupu juga ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi misan itu dia lebih ke sepupuan dua keturunan yang berbeda. Jadi misalnya antara kakeknya gitu. Jadi misalnya kakeknya itu punya adik. Nah, itu kan juga sepupu, cuma sepupunya jauh, jadi bukan dalam satu silsilah gitu. Jadi kalau misalnya sepupu tadi kan langsung tuh Silvana sama adik Silvana itu kan kakak beradik, berarti kan mereka satu orang tua. Tapi kalau saudara misan, dia sepupu juga, cuma beda kakek neneknya gitu ya. Jadi beda kakek neneknya. Nah, itu bedanya ya antara saudara sepupu sama saudara misan. Dia sama-sama sepupu. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembahasan nomor 11 ya. Nah, nomor 11. Daren lebih kreatif daripada Marco, tetapi Daren lebih malas daripada Rudi. Demarkus lebih kreatif daripada Rudi, tetapi ini diputar-putarnya aja nih kalimatnya. Jika Marco lebih rajin daripada Daren, maka pernyataan yang benar adalah, nah kalau kayak gini kita buat dia dalam bentuk skema. Jadi kreatif kita kumpulkan sesama kreatif. Berarti kalau yang kreatif, ini yang rajin. Nah, kita isi yang kreatif dulu. Daren itu lebih kreatif daripada Marco. Kita buat urutannya, berarti Daren lebih letaknya di atas. Daren berarti di bawahnya Marco. Tetapi Daren itu lebih malas daripada Rudi. Berarti kalau lebih malas, berarti yang lebih rajin itu Rudi kan? Berarti Rudinya dulu di atas. Oke, Demarkus lebih kreatif daripada Rudi. Demarkus lebih kreatif daripada Rudi. Demarkus, oke, di sini kita buat perbandingan baru ya. Yang kreatif. Tetapi Demarkus lebih malas daripada Daren. Lebih malas daripada Daren. Berarti Daren lebih rajin. Berarti di sini si Demarkus. Jika Marco lebih rajin daripada Daren,
Berarti di sini Daren, berarti Marco. Marco itu posisinya kita bisa di bawah Rudi atau bisa di atas Rudi. Di sini nggak ada instruksi lebih ya. Berarti yang penting Marco itu lebih rajin daripada Daren. Di sini kita anggap. Maka pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kita dapat simpulkan bahwa karena posisinya yang paling rendah itu D. Marcus, berarti maka D. Marcus yang paling malas. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Di 11 jawabannya C. Oke. Ada yang benar, ada juga yang belum tepat ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Beberapa orang meninggal di bulan Desember. Mikan wafat pada Desember 98. Kita tulis ya. Sini ada Mikan. Meninggalnya Desember 98 saat usia dia tidak dikasih tahu ya. 98 dia meninggal ketika Chousi berusia 24 tahun. Usia Mikan pada waktu itu adalah 29, berarti 29 tahun. Chousi wafat setahun kemudian, berarti ini semakin ke kanan, semakin tahunnya semakin meningkat ya. Berarti Chousi di sini. Chousi itu setahun setelah Mikan pada tahun 99, karena setahun kemudian, berarti kan. Peter wafat Desember 2015. Oke, berarti Peter itu 2015, berarti sudah lumayan jauh jaraknya dari 99. Ketika Baylor seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Baylor meninggal setahun sebelumnya, berarti sebelum Peter ini ada Baylor. 2014. Katanya merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Peter wafat pada Desember 2015 ketika Baylor seharusnya, berarti dia itu meninggal ketika umur 37 tahun. Usia Peter pada waktu meninggal 52, berarti ini 52 tahun. Oke. Chousi itu usianya 24 ketika Mikan, berarti dia ketika dia wafat itu adalah ketika umurnya 25 tahun ya. Nah, oke. Nah, kita udah dapat nih umurnya 29, 25, 37 dan 52. Pertanyaannya, urutan nama orang dari yang terpanjang usianya berarti Peter, Baylor, Mikan, baru Chousi ya. Jawabannya adalah Peter, Baylor, Mikan, Chousi. Jawabannya D. Oke. Jawabannya pada benar nggak? Coba lihat di chat. Oke, ada yang benar. Ya, oke. Ada yang benar, ada yang belum tepat juga ya. Oke. Nggak apa-apa, kita belajar di sini ya. Selanjutnya nomor 13. Oke, ini pola pertanyaannya mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya tadi. Jika Goran, Wade, dan Hasan selalu memesan kopi atau teh, mungkin keduanya selama memenuhi ketentuan berikut. Oke, berarti ada 3 orang ya. Ada Goran, ada Wade, ada Hasan. Goran dan Wade tidak memesan, tidak boleh memiliki pesanan yang sama. Salah satu dari Goran atau Hasan memesan kopi, tidak boleh keduanya. Jika Wade tidak memesan teh, maka siapakah yang pasti memesan teh? Oke, si Wade itu tidak memesan teh katanya. Berarti kalau nggak teh ya kopi kan? Berarti kopi di sini Wade. Nah, terus clue-nya Goran dan Wade tidak boleh memiliki pesanan sama. Berarti kalau
Wade kopi, Goran juga nggak boleh kopi. Berarti otomatis si Goran itu teh. Nah, salah satu dari Goran atau Hasan memesan kopi. Nah, antara Goran sama Hasan berarti ya si Hasan ya kopi karena kan Gorannya teh. Nah, jadi jawabannya adalah yang pasti memesan teh adalah si Goran. Jawabannya adalah C ya. Oke. Next. Empat belas ya. Oke, lanjut 14. Patrick. Patrick. Nah, ini lumayan ini ya, lumayan ada hitung-hitungannya nih kalau nomor 14 karena dia sudah pakai variabel. Patrick, Harden, dan Ariza tuh seumuran. Ayah mereka masing-masing memulai bekerja. Berarti clue-nya mereka bertiga itu umurnya sama karena dia seumuran. Perusahaan itu mengharuskan pegawai yang usia 60 untuk pensiun. Perhatikan informasi berikut. Oke, tahun ini usia ayah Patrick. Ayah Patrick 3 kali usia dari Patrick. Berarti, nah coba lihat kita baca secara cepat aja. Antara 1 sampai 4 itu ada clue lagi yang membantu. Nomor 4, clue keempat, tahun ini ayah Patrick memasuki masa pensiun. Berarti ayah Patrick, kalau dia katakan memasuki usia pensiun, berarti 60 tahun. Ya, berarti Patrick, katanya kan tadi si ayah Patrick itu 3 kali usia Patrick. Berarti Patrick 60 bagi 3 sama dengan 20 tahun ya. Berarti kita udah dapat ayah Patrick 60 tahun. 2. Tahun ini usia Ibu Harden 3 kali usia Harden. Dan 3 tahun lebih muda dari ayah Harden ya. Oke, berarti kan kita tahu nih si Patrick itu 20. Patrick, Harden, dan Ariza kan seumuran. Berarti si Harden itu umurnya juga sama 20 ya. Berarti Ibu Harden itu 3 kali usia Harden. Berarti kan Ibu Harden sama dengan juga sama ya. 3 kali 20. Sama dengan 60 tahun. Nah, yang kita cari ayah Harden. Ayah Harden tahun ini usia ibunya 3 kali dan 3 tahun lebih muda daripada ayah Harden. Berarti ayah Harden 3 tahun lebih tua daripada ibu. 60 ditambah 3. 63 tahun ya. Ayah Harden. Selanjutnya, 3 tahun yang lalu, perbandingan usia Ariza dan ayahnya sama dengan perbandingan usia Patrick dan ayahnya pada tahun ini. Oke. Oke, berarti Ariza kan juga sama umurnya itu 20 tahun sekarang. Berarti kalau 3 tahun yang lalu Ariza itu umurnya 20 dikurang 3. Berarti 17 tahun. Nah, sekarang perbandingan. Berarti kita anggap ayahnya Ariza itu misalnya X ya. Berarti kan perbandingan nih. Kita masukin perbandingan nih. Perbandingan usia Ariza. Berarti Ariza itu, ini kasusnya 3 tahun yang lalu. Berarti 17 dibanding X dikurang 3 tahun. Kenapa harus kurang 3? Karena ada kata-kata 3 tahun lalu ya. Jadi kalian harus buat X kurang 3. Sama dengan perbandingan usia Patrick dan ayahnya. Patrick sama ayahnya kan perbandingannya 20/60 ya. Di sepertiga. Ini coret.
Jadi 1/3 kalikan silang 51. X kurang 3. Maka X dapatnya 54 ya. Nah, berarti ayah Ariza itu 54. Oke, pertanyaannya. Berdasarkan usia ayah yang termuda, berarti usia yang termuda adalah, ini sudah dapat ya kita ya, ayah Patrick, ayah Ariza, sama ayah Harden. Berarti yang termuda adalah si Ariza, Patrick, dan Harden. Ya. Ariza, Patrick, jawabannya C ya. Oke. Ini nomor 14. Ada yang menjawab C? Coba lihat ya dulu. Mana yang menjawab C? Oh, jawabannya ada yang B. 14B ya. 14. Kira-kira 14 paham? Ini ada juga yang C. Oke. Oke, berarti. Nah, begini ya nomor 14. Dia lumayan hitung-hitungan juga di sini kita. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Lanjut. Oke. 15. 6 atlet harus berdiri dalam satu baris. Nah, ini berarti kita buat susunannya. Lihat di clue-nya yang terakhir, tim itu berada di ujung barisan. Berarti di sini ada tim. Ada tim. Kemudian lihat lagi clue-nya yang berhubungan dengan tim. Lin ingin dekat dengan tim, berarti otomatis Lin di sebelahnya tim. Sedangkan Dirk ingin dekat dengan Ben, tetapi Ben ingin dekat dengan Lin, berarti di sini ada hubungan sama Lin ya, berarti Ben di sini, berarti di sini si Dirk ya. Kemudian Dirk tidak mau bersebelahan dengan Ken atau Tim. Tim kan di sini, jadi si Dirk ini nggak mau dia di sebelah si Ken, berarti nggak mungkin Ken di sebelah dia, mesti Ken di depan. Sehingga sebelah Ken adalah si Will. Pertanyaannya, posisi ke-6 yang berurut adalah Ken, Will, Dirk, Ben, Lin, Tim. Berarti jawabannya E ya. Oke, 1-15 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bahas yang bagian soal yang kedua, yaitu kalau nggak salah soal yang kedua itu juga dimulai dari 14 ya. 14, 15, 16. Yang awalnya itu soalnya adalah 5 orang pegawai. Ya, itu kita mulai ya lagi. 14, tapi kakak mulainya dari yang halaman yang paling belakang dulu ya. Dari nomor dimulai dari 25. Yang umur. Yang ini tidak perlu ditulis jawabannya. Di kolom chat kita bahas bareng, kita bahas bersama saja dari nomor 25, bahas dari yang paling belakang. Yang nomor 10, nomor 10 belum ya? 10 tadi yang mana? Sebentar ya, lihat dulu nomor 10.
Nomor 10 udah tadi. Jawabannya B ya. Oke, sudah dapat ya semuanya adik-adik ya. Kita bahas dari soal yang part 2 yang bagian belakang. Yang nomor 25. Umur Avery 4 tahun nih. Bahas itu dulu kita. Umur Avery 4 tahun lebih muda daripada Bradley. Avery 4 tahun lebih muda. 4 tahun lebih muda. Berarti yang kita tulis Bradley dulu. Di sini ada Avery. Jaraknya 4 tahun. Umur Bradley 6 tahun lebih tua dari umur Crawford. 6 tahun lebih tua. Berarti ada di bawah ya. Si ini Crawfordnya. Jaraknya itu 6 tahun. Deron lebih tua setahun dari Crawford. Berarti di sini ada Deron. Urutan mana dari yang tertua usianya? Berarti jawabannya Bradley, Avery, Deron, dan juga Crawford. Jadi jawabannya B ya. Jawabannya B? Ya, B. 25 jawabannya B. Ya. Next. 24. Carmelo menentukan prioritas dalam pemilihan klub bola basket sebagai berikut. Carmelo ingin bermain di Rockets sebelum Bulls. Berarti dia Rocket dulu, kita tulis ya. Rocket. Di Rockets. Kemudian sini Bulls. Melanjutkan ke Celtics setelah dari Knicks. Dan di Bulls sebelum ke Knicks. Berarti Bulls dulu baru Knicks-nya. Setelah ke Knicks, ia ingin ke Lakers. Nah, di sini bisa dua nih. Bisa ke Lakers atau ke Celtics. Jadi dia bilang melanjutkan ke Celtics setelah dari Knicks. Berarti bisa Celtics atau Lakers. Kemudian dia juga akan ke Bulls setelah dari Nuggets. Berarti dia itu ke Bulls-nya kalau sudah ke Nuggets dulu. Berarti Nuggets dulu ya. Oke, pertanyaannya. Jika saat ini Carmelo telah bermain di sini. Kalau dia sudah bermain di sini, maka klub yang pernah ia gabung ada di Rocket, Nuggets, sama Bulls ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas dari belakang. Tadi kita sudah di nomor 25. 25 tadi jawabannya B. 24 jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 23. James ingin mengikuti 4 kegiatan olahraga di kantor. Kantor mengharuskan James mematuhi ketentuan berikut. Oke, ada 4 aturan. Kita baca di soalnya. Jika James ingin mengikuti permainan rugby, maka kegiatan olahraga lain yang dapat diikuti. Oke, kalau dia udah ikut rugby, kita lihat clue-nya.
Pegawai yang bermain tenis tidak boleh lagi bermain rugby. Nomor 4, poin keempat, basket wajib diikuti. Berarti dia harus tetap ikut. Wajib ya, basket tetap harus wajib. Berarti dia tidak bisa bermain tenis. Nah, pilih aja yang, berarti kita hilangkan jawaban yang ada tenisnya. Yaitu ada A, B, tenis itu tidak bisa kita isi ya. Berarti yang dia bisa isi basket ya wajib, terus bulu tangkis. Pegawai yang bermain bulu tangkis juga harus ikut sepak bola. Oke, kalau dia ikut bulu tangkis, dia juga harus ikut sepak bola. Nah, ini bisa nih kombinasi ini. Kombinasi ini dia ikut bermain olahraga, berarti bisa basket, terus bulu tangkis sama sepak bola. Jawabannya adalah yang E. Oke, tadi 24. 24 tadi jawabannya. 24 itu A. 25B ini udah dijawab sama temennya ya. Oke, nomor 22. Lima orang pemain basket mengikuti kontes tembakan 3 angka. Nah, ini sama nih pertanyaannya dengan yang tadi. Yang tidak boleh tampil berurutan. Polanya sama. Ada Irving. Kemudian ada dari Cavalier. Ada Curry dan Thompson. Ini dari Warrior. Ada Lillard. Nama-namanya cukup sulit ya. Nama-nama luar. Matthew dari klub Trail Blazer. Nah, nomor punggungnya 02, 30, 11, 06, 23. Berarti yang nggak boleh berurutan. Berarti kalau yang sama berarti ini kan, ini sama ini nggak boleh berurutan ya. Tidak boleh berurutan dia. Ini juga tidak boleh berurutan. Maka jawabannya adalah yang tidak berurutan adalah yang C. Yang C itu 30, 06, 02, 11, dan 23. Jadi 30 dari Warrior, kemudian Trailblazer, 02 dari Cavalier, 11 dari Warrior lagi, baru 23 dari Trailblazer. Jadi tidak ada yang berurutan jawabannya. Jadi 22 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. 21. Nah, 21 juga soalnya tipenya sama dengan yang tadi. Mirip-mirip, banyak tipe soal yang seperti ini tadi. Jika dalam perayaan tersebut siswa ingin mengikuti 4 lomba, maka lomba yang dapat diikutinya adalah, oke, kita lihat di poin kedua, menggambar sama menyanyi itu wajib. Berarti ada menggambar, itu wajib ya, menggambar sama menyanyi. Oke. Selanjutnya, siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. Nah, kita lihat di opsi. Di opsi itu dia pertanyaannya dia minta 4 lomba, berarti otomatis dia tidak ikut panjat pinang. Yang ada panjat pinang itu di opsi B. Berarti hilang. D juga ada panjat pinang, berarti nggak masuk ya. Tinggal opsi A, C, dan E. Siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk, tetapi tidak keduanya, berarti salah satu saja. Berarti balap karung sama makan kerupuk itu tidak boleh
bersama-sama. Oke. Jawabannya adalah yang mana tuh? Menggambar, baca puisi boleh nggak? Baca puisi dan bahkan tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Berarti menggambar bisa, baca puisi bisa, menyanyi wajib, makan kerupuk juga bisa. Jawabannya adalah yang A. Puisi dan makan kerupuk. Ini nomor 21 ya. Lanjut kita nomor 20. Apri, Oki, dan Denny berada di suatu toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam, coklat, hijau, dan merah. Jika Apri membeli jaket warna hijau dan Oki membeli jaket warna hitam, maka pernyataan benar adalah apa kira-kira? Nah, coba dibaca dulu yang opsi yang petunjuk 1, 2, 3-nya. Coba jawabannya boleh ditulis di chat ya. Nomor 20. Nomor 20. Apa jawabannya nomor 20? Jawabannya sudah banyak yang jawab ya. Ya, 20 jawabannya E ya. Benar. Rata-rata benar nih jawabannya. Oke, perlu kita bahas lagi? Nggak usah ya, karena udah pada benar jawabannya. 20E. Oke, kita ke 19 berarti. Jadi 3 soal lagi nih selesai. Enggak, 6 soal lagi. 19. Thomas lebih tua daripada Bradley, Crowder lebih muda dari Amir. Ini juga mirip-mirip sama soal yang tadi. Thomas lebih tua daripada Bradley. Nah, coba jawab nomor 19. Coba dicari masing-masing dulu. 19 jawabannya apa? Ini sudah ada yang menjawab. 19. Jawabannya A ya. Kita lihat nanti. Oke, jawabannya semuanya A. Benar ya? 19 jawabannya A. 18. Nah, silahkan. Perlu kita bahas 19? Rata-rata jawabannya sudah benar ya. Ini tinggal diurutkan. Thomas lebih tua daripada Bradley. Tetap diurutkan kayak yang tadi. (21) apa teman-teman? Tadi 21 jawabannya A. 21 jawabannya A. Kak, mau bahas nomor 19? Oke, boleh. Bahas nomor 19 ya. 19 ini si Thomas berarti ya. Thomas lebih tua daripada Bradley. Kita buat, berarti Thomas di atas ya. Jadi semakin ke atas dia semakin tua. Crowder lebih muda daripada Amir. Ini belum ada hubungannya. Jared lebih muda daripada Bradley. Jared lebih muda daripada Bradley. Kita bisa buat di sini Jared. Berarti dia di bawah si Jared. Dan Thomas lebih muda daripada Crowder. Thomas lebih muda, berarti Crowder lebih tua. Berarti Crowder di atas. Crowder lebih muda daripada Amir.
Berarti si Amir lebih tua, berarti Amir yang paling atas. Oke. Pertanyaannya, di antara kelima orang, siapa yang paling muda? Yang paling muda Jared ya. Jawabannya Jared adalah yang A. Oke, nomor 19 aman ya. Kita bahas nomor 18. Ini di kolom chat. Ya, sama-sama. Oke, nomor 18 kita bahas. 3 tim sepak takraw harus dibentuk dengan masing-masing tim, terdiri atas 3 orang. R harus berada dalam satu tim dengan U. Oke, berarti R sama U ini bareng dia. Kemudian S tidak boleh satu tim dengan T atau X. Berarti S itu dia tidak bisa bersama-sama dengan si T atau X. Berarti T sama X dia nggak bisa. Kemudian T tidak boleh dipisahkan dengan Z. Berarti T sama Z harus sama-sama. V dan Y harus satu tim dengan S. Berarti V, Y, kombinasinya V, Y, dan S. Ini udah satu kesatuan ya. Sedangkan W harus dipisahkan dengan R. Berarti W itu dia tidak bisa dengan si R. Berarti dia tidak bisa dengan si R. Nah, kita lihat, kita cari 3 komposisi untuk tiap tim yang dapat dibentuk. Nah, susunan yang sudah paling jelas adalah si VYS. Kalau di opsi itu berarti SVY ya, yang tengah-tengahnya. Kemudian kita lihat opsi yang A, RUZ. RUZ boleh nggak RUZ? Tidak bisa RUZ. Kenapa RUZ itu salah? Karena si Z ini dia harus sama-sama sama T. Berarti yang A salah. Yang B, RUW. Oke, kita lihat RUW. Nah, apa yang UX? RUX boleh ya? RUX boleh. Asalkan karena X ya ini jaringan nih. Ini tadi tiba-tiba keluar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. Pada fase kualifikasi, kita bahas nomor 17. Ke 18. 18 tadi udah ya, 18. Tadi jawabannya adalah yang C.
18C jawabannya ya. Dilihat aja ininya peraturannya. Tadi yang A itu RUZ karena R sama U. Permasalahannya tadi yang A itu RUZ. R sama Z tidak boleh. Coba dilihat lagi ya yang 18 tadi jawabannya C. Nomor 17. Pada fase kualifikasi perlombaan sepak bola. Ini ada yang chat. Pada fase kualifikasi perlombaan sepak bola, grup A ditempati oleh tim Asyap, Bumerang, Cenut-Cenut, dan juga Destroya. Berarti ada 3 tim di sini, ada 4 tim. Ada Asyap, kemudian ada Bumerang, Cenut-Cenut, dan juga Destroya. Setiap tim akan bertanding 1 kali melawan tim lain. Berarti Asyap melawan Bumerang, Destroya, sama Cenut-Cenut ya. Setiap tim akan bertanding 1 kali melawan tim lainnya. Skor bila menang, kalau menang itu 3. Kalau dia seri itu 1. Kalau dia kalah 0. Jika tim Asyap itu 1 kali kalah, Bumerang selalu kalah di setiap pertandingan. Berarti kalau Bumerang, kalau dia, berarti ada 3 pertandingan, dia kalah semua, berarti 0, 0, 0, berarti skornya adalah 0. Kemudian Asyap itu 1 kali kalah. Asyap 1 kali kalah. Berarti 1 kali kalah, berarti 0. Berarti 2 lagi, ada 2. Bumerang dan Cenut-Cenut 2 kali seri. Cenut-Cenut itu 2 kali seri. Berarti dia seri. 2 kali seri ya. Seri berarti seri sama seri. Berarti 1 sama 1. Pertanyaannya, maka juara grup A adalah tim apa? Nah, coba di sini dilihat. Berarti kalau di sini seri-seri, otomatis kemungkinan yang menang itu adalah si Destroya. Karena kan Bumerang itu udah 0, pasti kalah. 3 kali main dia kalah. Nah, di sini sudah kelihatan ya polanya. Kalau dia seri berarti di sini isinya seri juga. Berarti 1, 1, 0, berarti totalnya 2. Berarti di sini jadi pemenangnya adalah si Destroya. Jadi jawabannya 17 adalah yang A. Di sini kita mainkan logikanya. Karena kalau permainan, kalau ada kalah, pasti ada yang menang. Nomor 17 ya, itu nomor 17. Selanjutnya kita ke 16. Terdapat 6 atlet basket. Oke, charter ya. Charter mampu melompat lebih tinggi. Kita buat berarti charter dulu ya. Charter itu mampu melompat lebih tinggi daripada Janis. Berarti Janis di bawah.
Lompatan Parker dan Hanson sama tingginya. Lompatan Chris lebih tinggi daripada Monroe. Jika lompatan Parker lebih tinggi daripada Carter, berarti si Parker ini lebih tinggi. Berarti Parker di sini. Kemudian Parker itu sama Hanson sama. Berarti Hanson juga di sini. Lompatan Chris lebih tinggi daripada Monroe. Jika lompatan Parker lebih tinggi, maka nah hubungannya apa nih sama si Chris dan Monroe, ada hubungannya nggak? Berarti ada dua lagi yang si Chris sama Monroe. Jawabannya apa? 16. Coba kita lihat. Pilihannya Parker melompat paling tinggi. Nah, seharusnya kalau Parker sama Hanson sama, jadi seharusnya dia bilang Parker dan Hanson sama-sama tinggi ya. Karena ini cuma dia bilang Parker aja. Berarti ini yang A. Bukan. Parker melompat lebih tinggi daripada Giannis ya. Betul. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang B ya. Yang udah jelas-jelas jawabannya. Karena statement yang ini dengan yang ini kita tidak bisa menghubungkan. Karena tidak ada penghubung yang bisa kita hubungkan antara hubungan Chris Monroe sama si Parker, Carter, sama Giannis. Ya. Jadi jawabannya 16 itu adalah yang B. Oke, next. Ke 15. Lima pemain basket A, B, C, D, E memiliki usia yang berbeda-beda. Umur A saat ini berarti ada A, B, C, D, E. A itu usianya 20 tahun. Umur A saat ini adalah 20 tahun. Lebih muda 3 tahun dibandingkan D, serta lebih tua setahun dibandingkan C dan 2 tahun dibandingkan E. Diketahui E bukanlah yang termuda. Usia paling muda dari kelima pemain tersebut adalah 17 tahun. Jika diurutkan dari yang paling muda, urutan yang benar adalah, nah, kita isi kalau umur A saat ini adalah 20 tahun, lebih muda 3 tahun dibandingkan D, berarti D itu 20 tambah 3, berarti 23. 23 tahun si D. Serta lebih tua setahun dibandingkan C, berarti si C 20 dikurang 1, berarti 19 tahun. Berarti kita sudah tahu umur si C, D, sama yang A. Serta lebih tua setahun dibandingkan C dan 2 tahun dibandingkan E, berarti si E 20 dikurang 2. Berarti 18 tahun ya. Diketahui E bukanlah yang termuda. Usia paling muda ada 17, berarti B 17. Nah, jadi urutannya yang dia minta dari yang paling muda, berarti B, E, C, A, dan D. Jawabannya yang D ya. Jawabannya 15 itu D. Oke, lanjut nomor terakhir 14 ya. Lima orang pegawai bernama Paul, Quinn, Randy, Smith, dan Tony. Catatan pinjaman uang di koperasi menunjukkan bahwa jumlah uang yang dipinjam Smith tidak lebih banyak dibandingkan pinjaman Randy dan Paul. Smith itu tidak lebih banyak dibandingkan Randy sama Paul. Berarti Smith lebih kecil daripada Randy sama Paul. Ada Randy, ada Paul, berarti Smith di bawah.
Tetapi juga bukan yang paling sedikit. Tony lebih banyak pinjaman dibandingkan Paul dan Quinn. Tony lebih banyak pinjamannya daripada Paul dan Quinn. Tony berarti di atasnya ya. Berarti Quinn itu juga di bawah si Tony. Namun pinjaman Tony lebih sedikit dibandingkan Randy. Tony lebih sedikit daripada Randy. Oh, ini digabung. Berarti kita ulangi. Smith itu tidak lebih banyak dibandingkan pinjaman Randy sama Paul. Randy plus Paul. Kemudian tetapi juga bukan yang paling sedikit. Tony lebih banyak pinjaman dibandingkan Paul. Si Tony lebih banyak Tony lebih banyak Paul. Ini karena dia ada hubungannya dengan jumlah ya, Paul dan Quinn. Namun pinjaman Tony itu lebih sedikit dibandingkan Randy. Urutan jumlah pinjaman dari yang terbanyak adalah, nah dari sini kita bisa menentukan nggak kesimpulannya. Jadi kalau Randy sama Paul itu lebih banyak dibandingin Smith, berarti Smith lebih kecil daripada pinjaman Randy dan Paul. Tony lebih banyak pinjaman dibandingkan Paul dan Quinn. Kemudian Tony lebih sedikit dibanding Tony lebih sedikit, ini kebalik ya. Nah, urutan jumlah pinjaman dari yang terbanyak, berarti yang paling banyak siapa kira-kira? Jadi jawabannya kalau yang terbanyak itu adalah Randy ya. Randy, setelah Randy apa? Paul, Kak. Kenapa? Setelah Randy, ini kan Randy sama Paul itu lebih banyak daripada Smith. Tony lebih banyak dari Paul dan Quinn. Kemudian Randy lebih banyak daripada Tony. Nah, berarti yang terbanyak itu adalah Randy. Setelah Randy adalah Tony. Jadi Randy, Tony, baru Paul ya. Baru Paul, kemudian baru Smith, baru Quinn. Nah, ini jadinya Randy, Tony, Paul, Smith, dan Quinn. Jadi yang paling sedikit itu adalah Quinn. Di sini dia bilang Smith tidak lebih banyak dibandingkan pinjaman Randy dan Paul, tapi juga bukan yang paling sedikit. Berarti Smith itu bukan yang paling sedikit. Berarti yang C itu pasti salah. Ya, jadi yang paling sedikit adalah yang Quinn. Nah, ini kita pakai logika juga untuk ngerjainnya ya.
Jadi memperkirakan pinjaman tersebut dengan clue-clue yang sudah dia kasih. Jadi Randy, Tony, Paul, Smith, dan Quinn. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita sudah selesai untuk semua soalnya ya. Nomor berapa tadi? Dari 1 sampai 15, kemudian 14 sampai 25. Nah, untuk sisa waktu yang dimiliki, kakak ada sedikit soal. Kita belum selesai belajarnya ya. Karena masih ada waktu sekitar 25 menit. Kakak coba memberikan soal. Ini kakak stop dulu. Oke, sebentar ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, boleh. Nah, ini ada soal mengenai kognitif juga. Udah kelihatan di slide-nya ya, soal di PowerPoint. Nah, ini ada satu soal. Nah, kakak pingin nih kalian mengerjakan terlebih dahulu. Kakak jelaskan. Sebenarnya ini sudah ada clue jawabannya. Nih, jadi sebenarnya ini sebenarnya ini jawaban dari ini ya, susunannya nih. Kantin The Bush menyediakan, jadi ini yang sebenarnya ini nggak ada ya, ini jawaban yang udah kakak buat ininya, skemanya. Kantin The Bush menyediakan set menu setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi soalnya adalah yang ini. 101, jadi satu soal cerita itu untuk 6 soal. Jadi aslinya itu yang ini ya, yang ini, enggak, yang ini yang enggak ada. Ini adalah clue-nya. Nah, jadi kalian coba kerjakan nomor 101 sampai 106. Pertanyaannya adalah yang ini. Jadi ini satu cerita ini untuk 6 soal. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu ya, kira-kira 5 menit mungkin cukup ya untuk mengerjakannya. 6 menit lah, atau 6 atau 7 menit boleh. Nanti kalau sudah kalian buat jawabannya di chat, nanti setelah itu kita bahas untuk 101 sampai 106. Oke, silahkan dulu dikerjakan. Ya, silahkan ya yang masih berada di grup, coba dikerjakan terlebih dahulu soal tambahan yang ini. 101 sampai 106 ini soalnya. Oke, silahkan.
Yang sudah dapat jawabannya boleh diketik di kolom chat ya. Nanti setelah ini kita bahas bersama. Oke, ini sudah menjawab sebagian. Oke, kita bahas ya. Bersama-sama ini saya lihat jawabannya sudah banyak yang benar. Rata-rata semuanya pada menjawab benar ya. Oke, nah seharusnya ini saya tidak memberikan ini karena ini adalah jawaban dari analisa dari soalnya. Oke, kita bahas bersama. Oke, kantin The Bus menyediakan set menu setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi set A, jadi di sini dia antara set menu sama harinya. Nah, makanya kita buat suatu bagan yang menghubungkan antara menu tersebut dengan hari. Di mana hari kita buat di dalam horizontal, sedangkan set menunya itu di dalam bagian vertikal. Kita lihat di sini set A, jadi ada menunya ada sampai E ya, A, B, C, D, E, kemudian dari hari Senin sampai Jumat. Yang A hanya disajikan di hari Selasa dan Kamis ya. Jadi kita kasih tanda titik ini. Kemudian B hanya hari Senin, Rabu dan juga Kamis. Set C hanya tersedia hari Rabu dan Jumat. Jadi Rabu sama Jumat. Pada minggu kedua tiap bulan, Senin dan Kamis set D tidak ada. Berarti itu berlaku untuk minggu kedua. Kalau minggu-minggu lainnya berarti ada. Yang si set D-nya. Berarti tanda silang ini menunjukkan dia tidak ada. Set E tidak disajikan di hari Rabu. Berarti yang E ini di hari Rabu dia tidak ada. Kita kasih tanda silang. Sedangkan di hari lain itu ada. Pertanyaan yang pertama. Nah, jadi kalau kalian sudah membuatnya itu dalam bentuk bagan seperti ini, itu akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau misalnya masih dalam bentuk ini kan kalau kita tidak buat mengubahnya ke dalam diagram atau bagan, kita pasti akan lebih sulit, ya kan? Tapi kalau kita udah buat seperti ini sudah menyimpulkan dari analisa soalnya. Nomor 101, set menu yang tersedia di hari Rabu ya sudah kita tinggal pilih. Di Rabu itu berarti ada B, ada C, dan juga ada yang D ya. B, C, dan D. Di jawabannya adalah yang E.
Jawabannya saya lihat di sini rata-rata pada benar. Benar semua nih sepertinya. Berarti sudah paham dengan konsep soalnya. Kemudian, nomor 102. Set menu yang tersedia di hari Senin minggu kedua. Ya. Jadi kalau hari Senin minggu kedua cuma ada set menu B dan juga E ya, yang hari Senin. Berarti kan nih ada B sama E. Karena kalau hari Minggu kedua D itu tidak ada, berarti B sama E. Berarti jawabannya adalah 102 itu B. Kemudian 103, hari mana yang secara umum paling banyak pilihan setnya? Yaitu jawabannya adalah hari Kamis ya. Kamis itu lebih banyak karena kan ini tanda silang kalau dia pada minggu kedua, berarti normalnya dia ada. Jadi jawabannya adalah yang Kamis. 103 itu D. 104, hari apa set C disajikan bersama set E? C sama E. Nah, C sama E ini disajikan pada hari Jumat. Di jawabannya adalah yang E. 105. Pada minggu kedua, hari apa paling sedikit pilihan set menunya? Paling sedikit set menunya itu adalah hari Senin ya. Karena hari Senin itu pada minggu kedua yang D tidak ada. Kemudian 106. Manakah pernyataan yang benar? Set B adalah set yang paling langka disajikan. Benar? Tidak ya. Set E, set yang paling sering tersaji. Ya, benar ya. E itu rata-rata kita lihat di sini dia paling sering tersaji. Di Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Di jawabannya B. Oke. Sudah mantap ya ini. Sudah pada bisa mengerjakan soal ini. Nah, lanjut kita soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ambil yang sederhana aja kali ya. Kak, jadi PR aja. Oke. Oh, jadi PR, boleh. Oke, coba ini ya. Nomor 2 aja deh. Tapi ini saya nggak kasih tahu nih. Nah, coba yang nomor 107 sampai 112 boleh ya dijadikan PR. Nah, ini boleh di screenshot dulu. Soalnya nanti next time kalau kita ada pembahasan lagi, kita bahas bersama-sama ya. Nomor 107 sampai 112 ya. Oke. Ya, yang mau live juga tidak apa-apa. Yang ada mana tahu ada keperluan, boleh. Nah, oke, jadi yang ini PR ya. Semuanya 107 sampai 112 nanti kita bahas bersama-sama di lain waktu. Oke, berarti ini karena sudah pada live, mungkin ada kegiatan lain juga. Cukup sekian pembelajaran kita sore ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan adik-adik dapat paham dengan yang kakak ajarkan karena kita di sini sama-sama belajar ya. Kalau gitu kakak pamit. Bila ada kesalahan mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.